Mungkin ada kelainan posisi kepala, misalnya sering miring begini, atau mungkin sering mendongak, atau dia kalau melihat kok suka sekali ya menundukkan begitu, atau bahkan sampai begini. Nah, itu salah satu tanda awal yang mudah sekali kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ria Sylvia Ustantini, spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Undaan. Kebetulan saya ada di Divisi Pediatrik, Oftalmologi, dan Strabisme. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana kita melakukan deteksi dini terhadap kelainan penglihatan atau kelainan mata pada anak-anak. Kenapa hal ini penting untuk kita pahami? Karena anak merupakan aset kita semua, dan anak adalah suatu populasi khusus, di mana anak ini memerlukan suatu perhatian atau pendekatan yang khusus dalam hal melakukan baik itu diagnosis maupun penata laksanaan. Khususnya adalah terkait dengan kemampuan berkomunikasi anak. Karena yang dimaksud dengan anak itu adalah mulai 0 tahun hingga 18 tahun. Nah, dari 0 tahun hingga 18 tahun itu ada yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan ada yang belum. Kelainan penglihatan pada anak bisa kita kenali dari mudah sekali sebenarnya dari penampilan fisik. Ya, jadi kelainan itu bisa karena kelainan fisiknya atau anatominya, dan bisa juga kelainan pada fungsinya. Nah, kalau kelainan fisik mudah sekali kita lihat, ya, mulai dari kelopak mata, misalnya. Nah, adakah kelainan dari kelopak mata, kemudian masuk lagi ke dalam dari warna matanya, adakah merah atau ada sesuatu yang lain, kemudian masuk lagi ke hitam mata ya, jadi di situ ada kornea dan ada iris, adakah kelainan-kelainan di situ. Kemudian yang sering kita dapatkan juga ada tanda putih pada bagian hitam mata, matanya merah, atau ada benjolan, atau ada kelainan bentuk pada kelopak matanya, atau bola mata secara keseluruhan kanan dan kiri kok tidak sama, atau mungkin posisi matanya, satu melihat lurus, satu tidak lurus. Bisa juga dari bahasa tubuhnya. Nah, bahasa tubuhnya misalnya bagaimana cara dia melihat, cenderung untuk memicingkan mata beginikah, atau selalu ingin mendekat, atau mendekatkan objek yang mau dia lihat, atau dengan mungkin ada kelainan posisi kepala, misalnya sering miring begini, atau mungkin sering mendongak, atau dia kalau melihat kok suka sekali ya menundukkan begitu, atau bahkan sampai begini. Nah, itu salah satu tanda awal yang mudah sekali kita pahami. Idealnya segera setelah kita mengenali atau mencurigai ada yang tidak beres pada mata anak kita, baik secara fisik tadi ya, ataupun dari bahasa tubuh anak. Ya, memang kalau pada kelompok yang sudah bisa berkomunikasi, maka kita akan mudah sekali untuk menggali, ya, sehingga kita bisa memastikan apakah ini harus segera saya periksakan atau ntar aja deh, kelihatannya kok tidak ada masalah apa-apa. Jadi sekali lagi memang pada prinsipnya ketika kita sudah mulai melihat ada sesuatu yang tidak seharusnya, maka segeralah diperiksakan untuk memastikan apakah itu sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti supaya tidak terlambat, ataukah boleh nanti-nanti saja. Ketika kita mendapatkan atau mencurigai sesuatu kelainan pada mata anak, baik itu fisik maupun fungsi penglihatannya, maka kita bisa memeriksakan ke
dokter terdekat. Yang penting adalah kepada tenaga medis. Ya, di dokter keluarga. Kita sekarang kan sudah ada dokter keluarga. Karena beliau-beliau itu juga sudah mempunyai kompetensi untuk memastikan apakah ini suatu problem atau bukan. Ketika memang memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, pasti dokter keluarga kita akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata tentu akan melakukan pemeriksaan dan beliau juga mempunyai kompetensi untuk memastikan, sehingga membuat ibu lebih tenang ya, apakah ini memang problem atau bukan. Dan tentu saja dokter spesialis mata setempat atau di mana ibu tinggal pasti akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan jika beliau menemukan sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti dengan kompetensi atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan yang di mana di tempat dokter di dekat tempat tinggal ibu tidak ada fasilitasnya. Kemana beliau akan merujuk? Tentunya ke dokter spesialis anak yang mempunyai kompetensi khusus. Nah, dalam hal ini adalah dokter spesialis mata anak atau yang kita kenal sebagai pediatrik oftalmologi. Ya, pediatrik oftalmologi. Nah, kalau di Indonesia ya sesuai dengan Kolegium Oftalmologi Indonesia itu biasanya disatukan dengan pediatrik oftalmologi dan strabismus. Mereka adalah dokter spesialis mata yang sudah mendapatkan pendidikan tambahan atau kompetensi tambahan mengenai problem-problem pada mata anak, mulai dari perkembangan anatominya maupun perkembangan fungsinya. Dan mereka juga dibekali dengan bagaimana melakukan penata laksanaan yang lebih khusus. Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa anak adalah suatu populasi yang khusus ya, memerlukan pendekatan-pendekatan yang mungkin sangat berbeda dengan pada orang dewasa. Nah, berbeda dengan strabismus. Nah, tadi disatukan ya pediatrik oftalmologi dan strabismus. Kalau strabismus saat ini masih digabungkan. Ya, meskipun strabismus pada divisi ini tidak hanya menangani strabismus pada anak-anak, tetapi juga strabismus pada orang dewasa. Ya, selama ini memang yang terbanyak masih pada kelainan refraksi. Ya, kelainan refraksi itu adalah kelainan di mana seseorang membutuhkan koreksi kacamata. Ya, dan yang terbanyak yang di kedua itu adalah kelainan-kelainan anatomi bola mata. Jadi kelainan bentuk fisik bola mata. Ya. Di samping itu juga ada kelainan-kelainan bawaan, ya, seperti katarak, kemudian glaukoma itu juga cukup sering kita dapatkan. Memang tidak semua kelainan mata atau penglihatan pada anak itu bisa disembuhkan, ya. Tapi di sini message-nya atau sebenarnya pesannya itu adalah bahwa ketika kita mencurigai sesuatu yang tidak seharusnya pada anak kita, pada mata anak kita, maka kita harus segera melakukan pemeriksaan. Setidaknya kita bisa mencegah keterlambatan atau bisa melakukan penataan langsung lebih awal. Kemudian atau yang kedua adalah mengoptimalkan fungsi penglihatannya. Karena memang tugas kita adalah mengawal atau menyiapkan generasi penerus kita agar mereka bisa lebih mandiri. Dalam hal ini ketika kita menjumpai kelainan-kelainan yang memang tidak bisa disembuhkan, paling tidak bisa dikurangi atau dihambat terjadinya perburukan, kemudian mengoptimalkan kelainan penglihatannya agar mereka bisa mandiri, karena kita semua tahu bahwa orang tua tidak selamanya atau
kita ini tidak selamanya bisa mendampingi anak-anak kita yang kebetulan mengalami gangguan pada penglihatan. Ya, Rumah Sakit Mata Undaan merupakan rumah sakit rujukan dan kebetulan ada di rumah sakit kelas B khusus ya. Kita sudah dilengkapi untuk pemeriksaan diagnostik mulai dari pemeriksaan refraksi pada anak, kemudian pemeriksaan tekanan bola mata pada anak, kemudian pemeriksaan retina dan juga fungsi penglihatan yang lain, dan fasilitas-fasilitas untuk pemeriksaan mata juling. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan sarana dan fasilitas untuk mengoptimalkan fungsi penglihatan pada anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan yang tidak lagi bisa disembuhkan atau dibuat menjadi normal lagi. Kita sekarang sudah mengembangkan satu unit low vision ya, di mana membantu mengoptimalkan anak-anak kita yang kebetulan kurang beruntung dengan penglihatannya.